Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai apresiasi sastra produktif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Isna Nurmaning Tias dengan NIM 281, dan yang kedua ada Rena Dwi Wulandari dengan NIM 108. Subbab materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai hakikat apresiasi sastra produktif, manfaat apresiasi sastra produktif, dampak apresiasi sastra produktif, kegiatan apresiasi sastra produktif, serta contoh apresiasi sastra produktif. Yang pertama saya akan membahas mengenai hakikat dari apresiasi sastra produktif. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu apresiasi sastra. Apresiasi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti mengindahkan atau menghargai. Dan apresiasi sastra adalah suatu kegiatan untuk menilai suatu karya sastra yang telah dibuat. Sedangkan apresiasi sastra produktif adalah suatu kegiatan mengapresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Apresiasi sastra secara produktif tidak mungkin dapat terwujud dengan baik tanpa adanya pengajaran mengenai menulis. Sehingga siswa ketika mengapresiasi dengan produktif harus banyak berbicara dan menulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Jadi ketika siswa itu mengapresiasi suatu karya sastra dengan produktif, siswa tidak hanya menganalisis unsur-unsur yang terdapat di dalam karya sastra tersebut, tapi dia juga mengimplementasikan, dia juga membuat suatu karya sastra sebagai bentuk apresiasi terhadap karya sastra. Dalam apresiasi sastra produktif, ada dua bentuk pendekatan yang dapat dipakai. Yang pertama adalah pendekatan parafrastis. Pendekatan parafrastis adalah sebuah pendekatan dengan mengungkapkan kembali gagasan-gagasan yang disampaikan oleh pengarang melalui karya sastranya dengan kita menggunakan bahasa kita sendiri, sehingga akan lebih mudah dipahami daripada sebelumnya. Contohnya adalah ketika kita memparafrasekan puisi menjadi prosa. Jadi puisi itu kan adalah sebuah karya sastra dengan gaya bahasa yang sangat ditentukan oleh irama, sajak, rima, majas, dan lain-lain. Sehingga ketika sastrawan biasanya membuat suatu puisi, dia akan menggunakan majas-majas, menggunakan kata-kata yang terkadang itu sulit untuk kita pahami. Jadi kita memparafrasekan puisi tersebut menjadi sebuah prosa. Perlu diketahui bahwa prosa itu adalah suatu bentuk karya sastra dengan cerita bebas, sehingga ketika kita sudah memparafrasekan puisi menjadi sebuah prosa, puisi tersebut, kata-kata yang terdapat dalam puisi tersebut akan dapat lebih mudah kita pahami karena kita memparafrasekan, kita menulis kembali menggunakan bahasa-bahasa kita sendiri. Pendekatan kedua yang dapat dipakai adalah pendekatan analitis. Jadi pendekatan analitis itu adalah pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk dapat memahami unsur-unsur intrinsik yang membangun suatu karya sastra. Yang selanjutnya kita atau pembaca itu dapat membuat suatu bentuk karya sastra serupa. Contohnya adalah ketika kita, pembaca atau siswa, itu menganalisis dengan kritis suatu unsur intrinsik yang terdapat di dalam puisi, seperti analisis temanya, nada, gaya bahasa, diksi, majas, dan lain-lainnya. Dan setelah kita mampu menganalisis, diharapkan selanjutnya kita mampu mengimplementasikan, kita mampu membuat suatu karya sastra berbentuk puisi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari apresiasi sastra produktif. Manfaat yang pertama adalah apresiasi sastra produktif itu bermanfaat untuk mendapatkan berbagai macam nilai kehidupan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa karya sastra yang diciptakan, yang dikreasikan itu biasanya di dalamnya terdapat berbagai macam nilai-nilai kehidupan. Dan ketika kita mengapresiasi sastra produktif, kita bisa mendapatkan nilai-nilai kehidupan dari karya sastra yang kita apresiasi. Manfaat yang kedua adalah sebagai kreasi manusia yang diangkat dari realitas. Jadi misalnya nih, karya sastra yang ditulis, yang diciptakan pada zaman kerajaan, sehingga hasil karya sastranya itu akan mencerminkan kehidupan kerajaan yang patuh terhadap rajanya. Dan ada pula karya sastra yang diciptakan pada masa penjajahan, sehingga karya sastra tersebut dapat menjadi kreasi manusia yang diangkat dari realitas, diangkat dari kehidupan nyata.
Manfaat yang ketiga adalah mengapresiasi sastra secara produktif dapat memberikan katarsis dan sublimasi. Jadi katarsis di sini ini maksudnya adalah karya sastra itu mampu meleburkan perasaan pembaca dengan dunia-dunia yang hendak diciptakan oleh pengarang. Dengan kata lain, makna yang terkandung dalam karya sastra ini sejalan atau sesuai dengan kehidupan para pembacanya. Misalnya, ketika seseorang itu dia merasa sedih, dia merasa kecewa, dia akan menonton suatu karya sastra seperti film, drama, dan lain-lain yang jalan ceritanya itu cenderung juga sedih, yang sesuai dengan perasaan yang dia alami saat itu. Sehingga perasaan orang tersebut sejalan dengan karya sastra yang sedang ditontonnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat apresiasi sastra secara umum menurut Aminuddin. Manfaat yang pertama adalah ketika kita mengapresiasi suatu karya sastra, kita akan mendapatkan suatu hiburan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita melihat atau membaca suatu karya sastra, misalnya nih, kita membaca sebuah cerita, kita bisa mendapatkan hiburan dari isi yang terkandung di dalam cerita. Sehingga apresiasi sastra dapat memberikan manfaat untuk kita untuk mendapatkan sebuah hiburan. Manfaat yang kedua adalah mengisi waktu luang. Jadi maksudnya adalah ketika kita merasa bosan, ketika kita tidak tahu kita harus melakukan apa, tidak ada hal yang harus dilakukan, kita dapat mengisi waktu luang kita dengan melakukan apresiasi sastra. Seperti kita dapat membuat suatu dongeng, suatu cerita, suatu puisi, suatu pantun, dan lain-lainnya. Manfaat apresiasi sastra yang selanjutnya adalah apresiasi sastra itu dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan pemerolehan nilai-nilai kehidupan. Jadi maksudnya adalah ketika kita melakukan apresiasi terhadap suatu karya sastra yang di dalamnya itu memuat berbagai nilai-nilai kehidupan, sehingga kita dapat belajar dari nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam suatu karya sastra tersebut. Demikian materi mengenai hakikat apresiasi sastra produktif dan manfaat apresiasi sastra produktif. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Rena Dwi Wulandari. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang dampak apresiasi sastra. Dampak dari kegiatan apresiasi sastra antara lain dapat memperkaya pengalaman dan menjadikan lebih tangkap terhadap peristiwa-peristiwa di sekelilingnya. Tujuan akhir adalah menanam, menumbuhkan, dan mengembangkan kepekaan terhadap masalah-masalah manusiawi. Pengenalan dan rasa hormatnya terhadap tata nilai, baik dalam konteks individual maupun konteks sosial. Kemudian di sini ada kegiatan apresiasi sastra. Kegiatan apresiasi sastra yang pertama yaitu kegiatan langsung. Kegiatan apresiasi sastra secara langsung adalah kegiatan mengakrabi, menafsirkan kualitas, dan menilai karya sastra dengan keberhadapan langsung dengan karya sastra yang diapresiasi tersebut. Kegiatan ini dilakukan antara lain dengan membaca karya sastra atau mendengarkan karya sastra dibaca atau dideklamasikan, baik melalui pertunjukan langsung, melalui seni yang lain, atau melalui media elektronika. Nah, kegiatan yang kedua yaitu kegiatan tidak langsung. Kegiatan apresiasi sastra secara tidak langsung adalah kegiatan mengakrabi, menafsirkan kualitas, dan menilai karya sastra dengan tidak berhadapan langsung dengan karya sastra yang diapresiasi, tetapi melalui teori, budaya, atau sejarah yang melatar belakangi terbentuknya karya sastra. Termasuk dalam kegiatan tidak langsung antara lain adalah kegiatan diskusi, mempelajari konsep, teori, sejarah, atau ulasan yang berhubungan dengan sastra. Nah, kemudian ada kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan dokumentatif. Kegiatan apresiasi sastra secara dokumentatif adalah kegiatan mengakrabi atau menafsirkan kualitas dan menilai karya sastra dengan cara mendokumentasikan karya sastra yang pernah dihasilkan. Termasuk dalam kegiatan dokumentatif antara lain adalah mengumpulkan atau mengadakan koleksi tentang hasil-hasil karya penyair, atau mengumpulkan buku, artikel, atau pembahasan tentang karya sastra. Kemudian
Yang keempat yaitu kegiatan kreatif. Kegiatan apresiasi sastra yang keempat, kegiatan kreatif adalah kegiatan mengakrabi, menafsirkan, kualitas, dan menilai karya sastra dengan cara menulis karya sastra atau ulasan tentang karya sastra secara kreatif. Termasuk dalam kegiatan ini adalah melakukan upaya penciptaan karya sastra itu sendiri atau menulis tentang karya sastra, misalnya kritik atau sinoptik tentang karya sastra. Kegiatan kreatif biasanya dilakukan secara pribadi karena bersifat menuangkan pikiran dan ide kreatif dari diri sendiri dalam bentuk sastra. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang contoh apresiasi sastra produktif. Contoh yang pertama yaitu Edi selalu mengikuti setiap pertemuan sastra di rumahnya. Banyak sekali koleksi sastra. Yang pertama dibaca di perpustakaan adalah buku sastra. Tingkah laku Edi tersebut adalah mencerminkan apresiasi sastra yang berkaitan dengan penghargaan yang bersifat positif terhadap karya sastra anak. Nah, contoh yang kedua yaitu dia mampu menjelaskan unsur intrinsik puisi, prosa, dan drama yang tepat. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan dari apresiasi sastra yang berkaitan dengan kemampuan pemahaman yang teliti terhadap sastra anak. Kemudian ada contoh yang ketiga, intonasi sedih, gembira, marah yang ditampilkan Yuni saat membaca puisi sangat sesuai dengan mimik dan gestur tubuhnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Yuni memiliki apresiasi sastra yang berkaitan dengan penguasaan aspek emotif terhadap karya sastra anak-anak. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Rena atas materi yang telah dijelaskan. Baiklah, demikian teman-teman paparan materi mengenai apresiasi sastra produktif. Apabila dari kelompok kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.